Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Makrifat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengurai masih tentang Al-Quran Qadim. Bahwasanya pada zaman existing, zaman Nabi pada zaman dahulu, tulisan-tulisan ayat yang tertulis itu tidak ada, nggak ada wujudnya. Karena supaya orang tidak membaca hanya sebatas lafal, tulisan, dan hurufnya saja. Makanya Nabi memerintah beberapa sahabat untuk menghafalkannya, supaya ketika Nabi mengajarkan Quran, bukan mengajarkan tulisan, tapi mengajarkan kalam qadim, yang itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Setelah membacakan ayat-ayat kami, kemudian lewat proses pensucian jiwamu, barulah mengajarkanmu Quran, kitab hikmah dan pengetahuan. Jadi artinya disampaikan, dibacakan dulu, bukan kita langsung membaca sendiri. Dan ini adalah Rasul di Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Jadi membaca, belajar itu harus ada guru pembimbingnya. Kalau membaca autodidak sendiri, berarti membaca tulisan saja, dan itu adalah Islamnya sudah rusak, tinggal namanya saja. Nah, di zaman Nabi pada zaman itu, Sayyidina Abu Bakar diajak untuk membukukan tulisan, membukukan firman-firman yang sudah ada, tetapi beliau menolak. Kenapa? Karena itu memang tidak diajarkan Nabi dan tidak diperintahkan oleh Nabi. Jadi memusafkan Quran itu tidak diajarkan Nabi dan tidak ada perintah Nabi. Berarti beliau, Sayyidina Umar itu tahu dari Nabi bahwasanya jika itu dibukukan, maka orang akan membaca tulisan saja dan sudut pandang perspektif. Jadi mereka tidak memusafkan Quran, karena nanti jika ada, nanti cuman membaca dengan kemampuan baharunya, tidak lagi membaca qadim, firman qadim, tidak lagi melalui hubungan adaptasi dengan tali rasul, tidak ada hubungan qadim jadinya, cuma hanya membaca tulisan. Nah, itulah gambarannya. Dan orang yang mau belajar membaca Al-Quran itu adalah dibacakan dulu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Tidak serta-merta dia membaca. Pada zaman dahulu, orang-orang zaman Nabi itu dibacakan oleh sahabat yang diperintahkan oleh Nabi. Kemudian mereka, para sahabat itu diperintahkan untuk menerangkan, untuk diterangkan apa maksudnya dari firman yang ada itu, dan itu adalah sebenarnya masih dalam tahap membacakan. Jadi belum mengajarkan, masih membacakan. Setelah dibacakan, barulah kemudian baiat, kemudian disucikan. Nah, itu kan mensucikan jiwamu, ya, karena Quran itu hanya bisa disentuh oleh ruh.
Ini ada dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 78 dan 79. Kalau kita hanya membaca dengan jasmani, hanya dengan akal panca indera, kita hanya membaca lewat tulisan. Jadi urut-urutannya itu, kita itu dibacakan dulu. Baru setelah kita paham, barulah kita ini disucikan dengan cara penanaman nur iman dan nur kitab. Karena tidak tersentuh Quran kecuali hamba yang ruhnya disucikan. Ini yang disebut dengan bai'ah. Karena jika tidak ditanamkan nur iman dan nur kitab, maka tidak akan mengerti apa itu iman dan apa itu kitab, serta tidak akan bisa nyebrang ke alam akhirat jika tanpa kekuatan Tuhan. Jadi setelah baiat disucikan dulu dengan apa? Dengan cara lewat berzikir, suluk, jihad, ketaatan kepada guru zahir, dan setelah dibersihkan semuanya sudah bersih, barulah setelah suci baru diajarkan kitab Qadim. Nah, ini semua urut-urutannya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Jadi dibacakan dulu, setelah paham barulah ditanamkan nur iman dan nur kitab. Ini yang disebut dengan baiat, karena memang Al-Quran Qadim itu tidak bisa tersentuh kecuali oleh hamba yang rohnya itu sudah disucikan dan sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab. Baru setelah ditanamkan nur iman dan nur kitab, kita bersuci, kita disucikan, yaitu dengan berzikir, dengan berjihad, dengan berhijrah. Jadi setelah diri kita ini sudah suci, sudah bersih, barulah kita diajarkan tentang Al-Quran Qadim. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.